saya di sini itu melihat untuk melayani mereka aja, tulus untuk melayani mereka. Dari situ saya tuh aduh luar biasa ya kalau bisa melayani di sini begitu. Nama saya Lydia Sebastiana Tiastiti. Saya mengajar di kelas 5 Tunagrahita. Nama saya Suranti, lengkap tapi pendek. Biasa dipanggil Ranti. Saya pegang kelas 1C Tunagrahita. Saya mengantarkan surat waktu itu untuk suster kepala di Pelita Kasih waktu itu. Jadi ada surat dari gereja, lalu saya ke sana gitu, ketemu loh. Sampai di sana kok ini ada sekolahan seperti ini gitu. Saya juga baru tahu kalau ada sekolah bukan sekolah waktu ya, terapi ya. Jadi ada terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus begitu. Lalu saya ke sana, Tuhan tolong saya melihat gitu di sana anak-anaknya seperti itu gitu ya. Sampai saya diam gitu kan, ini sebenarnya kenapa sih mereka diciptakan ini kok sampai ada si anak-anak yang seperti ini, karena ya itu tadi anak-anak yang tidak bisa berjalan ya, jangan juga harus glosor gitu ya. Terus Tuhan, saya maulah berkarya di tempat ini kalau memang kau mau seperti ini gitu. Saya sampai bilang sama suster kepala itu, terus saya dimasukin sih, saya mau kerja di sini gitu kan. Seberapapun resikonya apapun itu saya mau mengajar di sini. Waktu itu saya kunjungan, kebetulan saya waktu itu aktif di WKRI. Terus kunjungan ke Pelita Kasih Lama, itu tahun 2015 atau 2014. Nah, dari situ ada video yang menunjukkan bahwa anak tersebut itu hanya untuk naik kursi roda aja membutuhkan waktu 5 menit. Hanya untuk duduk begini, sementara kita anak normal nggak butuh waktu lama, hanya 1 detik tep sudah bisa duduk. Dari situ saya menangis, Tuhan, menangis luar biasa saya melihat anak seperti itu karena latar belakang saya nggak pernah yang namanya melihat hal yang seperti itu begitu. Bahkan melihat anak cacat pun saya hampir tidak terlihat ya di jalan, di mana itu kita nggak pernah lihat. Tapi begitu saya masuk, saya nangis luar biasa, Tuhan, kata saya. Terus dari situ saya tuh aduh luar biasa ya kalau bisa melayani di sini begitu. Terus dengan berjalannya waktu ketemulah ketua yayasan, terus ngobrol dan sini ya kalau ibu bersedia silahkan aja melamar begitu kan. Terus mental kenapa kita kalau ngajar anak-anak umum udah tau lah ya, yang penting kita mempersiapkan perangkat pembelajaran itu di SLB gini juga dipersiapkan, bahkan kita PPI per anak kan. Kalau di umum mungkin semua satu kelas begitu, udah enak tuh kalau untuk normal. Tetapi untuk di sini kita lebih harus mempersiapkan yang untuk pembelajaran itu udah lengkap ya, tentunya plus mental kita, karena kita nggak bisa langsung mengaplikasikan apa yang ada di RPP kita, yang ada di pembelajaran kita gitu. Begitu kita menghadapi anak, kalau mental kita nggak siap, anak ngamuk, apa yang mesti kita perbuat untuk anak tersebut? Oh iya, saya harus sabar, kita nggak boleh ikut marah nih kalau anak marah begitu loh. Berarti kesiapan hati kita ya. Jadi kalau menurut saya untuk guru-guru sendiri berkarya itu di tempat seperti ini memerlukan banyak hal, selain kesabaran juga mental serta fisik yang kuat gitu, karena anak-anak yang kita hadapi kadang-kadang membuat tenaga kita tuh hampir setengah habis gitu loh. Jadi saya sampai pernah kecapean gitu, saking mereka tuh tenaganya kan luar biasa gitu. Jadi kita mau ngarahin dia, misalnya sekarang kita ke lapangan gitu kan, itu aja mau narik dia gitu, bukannya mengarahkan dia ke sana. Nanti kalau dia nggak mau, dan kita kan harus terus, kita nggak boleh terus kalah sama dia. Jadi ya udah, jadi sampai
kok capek bener gitu ya badannya. Ternyata kan kita harus punya fisik yang kuat, selain kita punya kesabaran dan mental yang cukup juga untuk mereka gitu. Kesabaran pasti harus punya, karena mereka ini kan tidak bisa diajarkan langsung mengerti gitu ya Romo ya. Misalnya kita sekarang 1 tambah 1 adalah 2, ini 1 ini 1 2 ya, nggak begitu gitu mereka konsepnya juga kan. Jadi memang perlu kesabaran yang luar biasa. Begitu juga mental yang baik, artinya kita nggak bisa cepat-cepat marah tadi gitu ya. Kalau kita nggak punya mental yang baik, udah diapain aja, kali kayaknya udah gemes gitu kan ya. Ih pokoknya gemes banget sih anak ini gitu kan. Tapi kan nggak begitu gitu kan. Mereka juga tidak tahu bahwa ini jadi ada anak-anak autis terutama, mereka kan tidak tahu bahwa hal itu menyakiti hati orang lain. Mereka kan bermasalah dengan ekspresi emosi ya. Jadi mereka tidak tahu kalau kita senang juga mereka nggak ngerti. Ketika kita marah juga mereka tidak mengerti gitu. Jadi ya sudah, makanya mentalnya harus kuat. Jadi satu ruangan itu bisa 2 ketunaan atau 3 ketunaan. Jadi yang kita persiapkan yang jelas itu PPI. Itu pembelajaran individu ya, pelaksanaan pembelajaran individu. Jadi kalau 4 anak kita menyiapkan 4 materi per hari untuk anak tersebut. Jadi kan tidak sama. Umpamanya 1 anak tunagrahita sudah bisa menulis. Ya oke, kita kasih menulis. Yang 1 tunagrahita, yang 1 autis yang memang notabene tidak mau diam, ya kita beda lagi. Begitu kita selami anak lagi, dia bisa tenangnya seperti apa begitu. Mungkin kalau anak autis, kelasnya autis di sana tadi dengan pembelajaran yang urut, terprogram. Habis ini, setelah selesai ini, setelah selesai ini. Karena anak autis memang tidak bisa berhenti berkegiatan. Kalau anak autis kegiatannya berhenti, maka dia akan bisa tantrum, bisa juga anak tersebut banyak gerak, tidak mau diam, lari, menangis, dan lain-lain. Ada 1 anak saya yang autis. Ya kita tahu persepsi autis seperti apa, yang notabene memang tidak bisa duduk tenang, komunikasi belum bisa, dan dia melakukan gerakan yang berulang, itu paling tidak kan itu. Dan saya menemui anak saya 1 itu awal-awal pembelajaran itu masih didampingi orang tuanya. Saya suka karena sama orang tua dia masih nurut, tapi ketika orang tuanya meninggalkan dan saya minta tolong untuk didampingi, alasan orang tua begini, Ibu, kalau saya dampingi terus bagaimana dia nanti bisa mandiri, dia mau berkomunikasi dengan Ibu Ranti kan gitu. Ya masuk akal juga begitu kan. Oh ya baiklah, oke kita coba Ibu. Akhirnya saya coba beberapa waktu, ya lama juga itu. Setiap mau melakukan pembelajaran itu tantrum itu dia nangis, tidak mau duduk aja, tidak mau. Dan tapi ya dia masih takut sama orang tua, dia masih mau duduk. Itu tantangan saya terberat ketika pembelajaran daring. Lebih kaku menurut saya gitu. Artinya kaku gini, kita ini anak-anak gitu ya, jadi kita kan misalnya sudah memberikan itu 1 hari sebelumnya kita taruh di tempat security, nanti orang tua ngambil, lalu nanti hari itu kita hari ini belajar sesuai dengan jadwal. Misalnya kan ada anak yang Senin, Selasa, Rabu, ada yang gitu ya. Jadi lalu kita memberikan. Jadi hanya terpaku pada itu gitu. Tapi lain hal ketika misalnya nanti kita bertatap muka, ada pelajaran tambahan lain yang kita bisa berikan ke mereka gitu loh. Jadi saya merasakan kesulitan, kaku aja gitu. Kaku artinya kita tidak bisa berkreasi gitu loh di saat daring itu. Senang kamu, itu yang membuat saya, apapun kondisinya anak,
kalau tantangannya besar, anaknya itu kendalanya besar, untuk itu malah saya justru tertantang sebenarnya. Saya di sini itu melihat untuk melayani mereka aja, tulus untuk melayani mereka gitu mau. Jadi itu satu hal yang buat saya bersemangat ada di sini. Kita mau di sini mengajar mereka untuk mereka menjadi mandiri. Dengan mereka mempunyai kemandirian yang baik, mempunyai ilmu yang baik. Saya sih ya punya harapan, punya mimpi bahwa anak-anak yang sudah besar, paling tidak ya sudah besar itu mereka ada yang mempekerjakan, paling tidak ada satu komunitas atau satu yayasan atau perusahaan yang mampu mempekerjakan mereka sesuai dengan kemampuan mereka.